Baik teman-teman sekalian, salam damai sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati dan memelihara teman-temanku sekalian. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini dan subscribe, like, dan share video ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati. Kita melihat bahwa inilah salah satu ceramah Ustadz Yahya Wahloni yang mana telah memfitnah, merendahkan, apalagi mengolok-olok kekristenan, ya, mengolok-olok kitab suci Alkitab. Dalam guyonan, ya, ceramahnya di sini bahwa ya orang-orang Kristen, pendeta-pendeta Kristen ini adalah pendeta-pendeta kafir. Dia bersenang-senang dengan malaikat-malaikat di surga, sedangkan pendeta-pendeta Kristen di muka bumi ini tersiksa masuk neraka jahanam. Bukan itu saja teman-teman, tetapi dia mengatakan bahwa ya Alkitab atau kitab suci yang dipegang oleh orang Kristen itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu bukan firman Allah ataupun bukan firman Tuhan, tetapi kitab yang dibuat oleh Yahya Wahloni dan teman-temannya dulu. Bayangkan saja teman-teman, siapakah ini Yahya Wahloni ini? Dia juga dulu bukan pakar, juga bukan seorang pendeta besar, juga bukan, hanya pendeta awal-awal. Bahkan dia berani mengatakan di sini dia yang mentabiskan pendeta-pendeta. Ini kita pertanyakan, siapakah Yahya Wahloni ini teman-teman? Tetapi oke lah, karena memang latar belakang bahkan cerita dari saudara-saudaranya juga sudah membuktikan bahwa Yahya Wahloni adalah pembohong besar yang mengatasnamakan orang Kristen, mengatasnamakan pendeta, tapi sesungguhnya dulunya adalah seorang pendekar, ya, tukang pembohong sini sana. Bahkan pembohongannya juga sampai sekarang teman-teman, menjadi suara mualaf ketika berceramah di mana-mana itu selalu membawa-bawa nama Kristen, bahkan selalu berbohong. Ciri-ciri orang bebal ini seperti Yahya Wahloni. Ya, di dalam firman Tuhan sudah mengatakan bahwa orang bebal itu sudah tidak bisa diajarin oleh siapa-siapa ataupun dinasihatin oleh manusia, kecuali Tuhan yang akan menegur langsung. Muncul lagi ke publik berapi-api selalu menggambarkan orang Kristen itu sebagai orang kafir. Bahkan dia mengatakan bahwa kafir itu tidak jauh beda dari binatang, ya. Alangkah baiknya mari kita simak ceramah Yahya Wahloni berikut ini. Di surga ditanya oleh Allah, saya sedang bersenang-senang dengan malaikat di surga. Pendeta-pendeta tidak bisa lagi mengkomplain saya. Ya, pendeta masuk neraka. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pendeta mendustai Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, semua kitab para nabi itulah namanya Al-Quran. Kitab Kristen itu bukan Injil, kitab Kristen itu namanya Perjanjian Baru, New Testament. Then place superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong. Itu yang surat Tagabun tadi bilang, wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina. Kasab itu ahli kitab itu, kafir itu pendusta. Apakah betul? Betul. Saya dari mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman yang bikin dulu. Sudahlah pendeta, kalau dengar menyerah sajalah. Nanti Pak Ketua MUI, kalau ada pendeta di tebing tinggi tersinggung, nih biodata saya lengkap. Nih Pak, semua pendeta saya yang wisudahkan, ini buku saya. Siapa yang punya keluarga Kristen silakan dikasih pinjam. Ini bukan buku agama Islam, buku semua agama. Judulnya Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Kalau Saifuddin Ibrahim benar, dia mantan kiai, bikin buku Kebenaran Kristen menurut mantan kiai atau mantan ustaz. Mana ada ustaz masuk Kristen, mana ada ustaz murtad, nggak ada. Saifuddin Ibrahim itu dikatakan oleh Al-Anfal, inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la
yu'minun. Kata Allah Al-Anfal 55, inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi derajat kafirun itu adalah binatang. Kalau mau protes jangan sama saya, sama Al-Quran. Kalau mau tanya kitab suci Kristen sama saya. Ini ada ayatnya yang kosong-kosong, ini ada angkanya tapi tidak ada kalimat. Lama saya sembunyi, 16 tahun saya sembunyikan. Bapak saya masuk Islam, dia bilang, kenapa dulu tidak ente bongkar, ini palsu. Kalau saya bongkar saya tidak dapat gaji. Nah, pendeta mana yang tahu kebohongan ini? Pendeta yang jam terbangnya sudah profesor. Nih, palsu semua. Silakan kalau ada pendeta lapor, silakan lapor saya. Begitu lapor, muncul di TV. Orang Kristen yang tadinya tidak tahu akan jadi kosong gereja, dia ke Islam semua. Itu Manado, Pak Ketua. Manado sampai masuk Islam karena mereka sudah tahu. Untuk apa hidup dengan teori yang bohong? Dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, tidak ada teori salah, praktik jadi benar. Sedangkan teori sudah benar, kadang-kala umat Islam salah. Inna ja'ainahu Qur'anan Arabian la'alakum ta'qilun. 8 tahun saya belajar Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Jadi saya masuk Islam ini karena takjub kepada Al-Quran. Soal kelemahan-kelemahan saudara muslim silakan. Mau sholat kaki dibuka lebar-lebar silakan. Mau jepit begini juga silakan. Mau pakai gaya begini silakan. Mau terbang 5 kali ke udara juga silakan. Silakan. Semua gaya boleh dalam Islam. Apa? Asalkan jangan mengganggu. Gamis yang dipakai bersih. Jangan ente sholat ini gamis sudah 50 hari 50 malam tidak dicuci, begitu takbir Allahu Akbar mampus ya di samping. Sederhana, murah tapi bersih. Amin. Murah tapi bersih, karena kebersihan adalah bagian daripada iman. Kemarin saya ceramah di Jakarta tanggal 11 Maret Maulud Nabi jam 12 siang. Ini sound system sudah 50 orang yang ganti-ganti. Jadi waktu saya pakai, Allahu Akbar, tolong diganti di sound system, sudah bau tai kucing. Ya saya juga mulutnya bau, tapi ini memang kencang betul. Saya katakan begitu, tolong diganti. Bagaimana penceramah mau kusuk, kena sedikit di sini. Astagfirullah. Memang betul-betul istighfar saya, Pak Ketua. Siapkan sound system terbaik, taruh di meja sini. Ini juga saya lihat malam ini kurang sempurna, tidak ada kopi lagi. Astagfirullah. Bagaimana ini kiai besar yang datang baru tidak ada kopi? Lain waktu ada kopi hitam di situ supaya panjang ini dakwah ini. Masuk. Udahlah, bersatulah, pulang kita ke rumah masing-masing. Subuh yang kunut mainkan kunut, yang tidak kunut mainkan, lebih cepat lebih bagus. Saya ikuti semua apa yang dikatakan ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Apa yang Pak Ketua MUI katakan ikuti. Kalau ibu bapak mau selamat dunia dan akhirat, jangan pernah bermimpi antum taat kepada Nabi wa atiullah wa atiur Rasul sementara tidak taat kepada ulama. Habib Rizik sudah pergi ke Saudi Arabia. Biarkan ulama yang komandoi kita. MUI katakan pilih Edi, kita pilih. MUI katakan pilih Jarod, jangan pilih.